Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-6 dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 11 dan juga soal nomor 12. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan diri menghadapi KSM tahun ini. Oke, dan juga kalau misalkan kalian ingin untuk mengakses semua video eksklusif kami untuk pembahasan tingkat provinsi dan juga prediksinya, kalian bisa berlangganan di channel ini dengan cara tombol gabung yang ada di samping tombol subscribe, kemudian pilih yang juara tingkat provinsi. Harga untuk pembayaran itu 110 ribuan aja. Kalian bisa lakukan pembayarannya dan bisa mengakses semua video-video eksklusif kalau misalkan sudah berlangganan ya. Silahkan berlangganan dan nikmati video eksklusif dari kami. Oke, kalau misalkan kalian juga nggak sabar untuk mendapatkan pembahasan lengkap dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 tingkat provinsinya, kami bisa menjualnya PDF dalam harga 80.000 saja. Misalkan kalau misalkan kalian terlambat, harganya akan kembali ke Rp100.000. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi kami di 087860622162. Oke, kita mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 11. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada potongan-potongan kertas dituliskan nama semua 25 nabi yang wajib diketahui yang berawalan dengan huruf I dan S. Setiap potongan kertas dituliskan nama yang berbeda. 3 potongan kertas akan diambil yang terdiri dari 2 nama berawalan huruf I dan 1 nama berawalan huruf S. Banyaknya kejadian yang mungkin adalah titik-titik. Nah, ternyata kalau misalkan kita mengingat kembali nama-nama 25 nabi yang wajib kita ketahui yang berawalan I dan juga S, ternyata ada beberapa ya di sini. Untuk yang berawalan huruf I itu adalah Nabi Idris, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Isa. Totalnya ada sebanyak 7 nama nabi yang berinisial huruf I. Sedangkan untuk nama nabi yang berawalan huruf S itu ada 3, yaitu Nabi Saleh, Su'aib, dan Sulaiman. Nah, totalnya ada 3 nabi yang berawalan nama huruf S. Nah, untuk mendapatkan banyaknya cara atau banyaknya kejadian yang mungkin, kita akan menghitung mulai dari banyaknya kemungkinan pengambilan 2 nama yang berawalan dari huruf I dari kumpulan nama nabi yang berinisial huruf I. Nah, di sini coba kita lihat untuk menghitungnya kita akan menggunakan rumus kombinasi. Jadi rumusnya itu adalah CNK itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikaliin dengan K faktorial. Jadi rumusnya itu. Nah, di sini kan kita mau mengambil di sini 2 nama dari 7 nama yang tersedia, maka kita gunakan rumus kombinasi 72. Kita mau mengambil 2 unsur dari 7 unsur. Berarti kan di sini N-nya 7, K-nya adalah 2. Maka dalam rumusnya kita substitusi seperti ini. 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Maka di sini 7 faktorial per 5 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, di atasnya coba kalian jabarkan seperti ini. 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa? Agar nanti 5 faktorialnya itu saling menghabisi. Nah, di sini kita coret ya 5 faktorialnya. Kemudian 6 kita bisa bagi dengan 2, dapatnya 3. Maka yang tersisa 3 dikaliin 7 dapat 21 cara untuk mengambil 2 nama yang berawalan huruf I dari 7 nama nabi yang berawalan nama huruf I. Nah, kemudian untuk menghitung banyaknya kemungkinan pengambilan 1 nama berawalan huruf S, itu berarti kan kita mau ambil 1 dari 3 kumpulan nama, maka kombinasi 31. Nah, di sini berarti 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikaliin dengan 1 faktorial. Berarti 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 1. Nah, di sini kan 3 faktorial kan 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial itu akan saling menghabisi. Nah, satunya kalau misalkan dibagi 1 kan tidak mengubah nilainya, maka nilainya adalah 3. Nah, untuk mendapatkan total kejadian yang ada di soal ini, maka di sini banyaknya kemungkinan pengambilan 2 nama berawalan huruf I akan kita kalikan dengan banyaknya kemungkinan pengambilan 1 nama berawalan huruf S. Maka 21 kita coba kalikan dengan 3, maka totalnya adalah 63 cara yang berbeda. Maka di sini kita tulisin jawabannya adalah 63. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian penasaran untuk memiliki modul keislaman kami, 15 modul cuma 120.000 saja, bisa digunakan tiap tahunnya untuk pembinaan KSM. Kalian bisa membelinya di nomor 087860622162. Jadi kalau misalkan kalian menonton video ini lagi ada potongan 40.000 loh, silahkan dibeli sekarang. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama.
Jika tinggi suatu prisma segitiga diperpendek 50% dan tinggi alasnya diperpanjang 20%, maka volume prisma segitiga yang baru adalah titik-titik persen dari volume prisma segitiga awal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan gambar ilustrasi di sini. Jadi ini adalah sebuah prisma segitiga ya. Nah, di sini kalau kalian ingat bahwa volume prisma itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, di sini untuk kondisi awal itu kan masih kayak biasa aja ya. Berdasarkan gambarnya ini, luas alas awal itu bisa kita peroleh dengan 1/2 dikalikan dengan B, B-nya adalah alas, dan dikaliin dengan tingginya, tingginya adalah H, maka 1/2 BH. Sedangkan untuk volume awal kita tuliskan sebagai V1, itu caranya luas alas kali tinggi kan, tingginya di sini kebetulan L, maka 1/2 BHL, seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi akhir, maka di sini kalau misalkan kita lihat pernyataannya tadi, dia diperpendek ya, tingginya diperpendek, sedangkan untuk tinggi alasnya itu diperpanjang 20%. Maka untuk tinggi prismanya itu kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Jadi kita kurangi dengan 50%, maka jadinya adalah 1/2 L. Jadi cuma tinggal setengahnya. Sedangkan untuk tinggi prismanya itu sama dengan H tambah 20%. Jadi dia bertambah 20% dari kondisi awalnya. Maka di sini H tambah 20/100H itu akan sama dengan 6/5H kondisi tinggi segitiga yang ada di alasnya yang baru. Nah, ini kalau misalkan kita hitung-hitung menggunakan perbandingan ya, karena di sini yang ditanya adalah perbandingan berapa persen yang baru terhadap yang lama, maka perhitungannya sebagai berikut. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya ini kita kan mau hitung dulu ya luas yang baru, luas untuk alas yang baru. Nah, ini kalau misalkan kita mau tulisin, ini kita tulisin sebagai L2, rumusnya itu sama kayak tadi, 1/2 kali alas kali tinggi. Berarti di sini kita substitusi ya, nilai-nilainya 1/2 dikaliin alasnya, alasnya masih B tetapi tingginya sudah berganti menjadi 6/5H ya. Maka ini kita akan peroleh nilainya berapa? Ini kita bagi dulu, dapatnya 3, berarti kan 3/5 BH. Nah, ini adalah nilai luas alas yang baru. Nah, kemudian untuk yang bagian volumenya, untuk volume kita hitung di sini ya, volume baru kita tulisin sebagai V2. Di sini perhitungannya seperti apa? Luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya 3/5 BH, kita kaliin dengan L-nya, L yang baru itu adalah 1/2 L, maka kita kalikan dengan 1/2 L. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dikali dapatnya adalah 3/10 ya, 3/10 BHL. Nah, untuk mendapatkan perbandingannya sekarang sudah bisa ya, untuk mendapatkan volume prisma segitiga yang baru itu berapa persen dari volume prisma segitiga awal. Nah, caranya seperti apa? Caranya sangat mudah. Jadi volume yang baru ini kita mau bagi dengan volume yang lama, volume yang lama. Nah, di sini untuk perhitungan kan berarti V2 bagi V1 aja ya. Di sini V2-nya sudah ada, yaitu 3/10 BHL, sedangkan untuk V1-nya itu adalah 1/2 BHL. Nah, di sini BHL-nya akan saling menghabisi, yang tersisa tinggal 3/10 bagi 1/2. Ini berarti kan pembagian adalah perkalian terbalik, berarti kan 3/10 dikaliin dengan kebalikan dari 1/2 yaitu 2/1. Dapatnya adalah 6/10. Nah, perbandingannya berarti kan ini tinggal dikaliin dengan 100% aja kalau misalkan ditanya dalam bentuk persen, maka dapatnya adalah 60%. Kondisi volume prisma segitiga yang baru ya, adalah 60% dari volume prisma segitiga awal, maka kita pilih jawabannya yang C sebagai pilihan jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar, oke? Nah, jadi itu dia tadi pembahasan kita nomor 11 dan juga nomor 12. Nah, kalau misalkan kalian berminat juga memiliki PDF prediksi soal buatan kami untuk tingkat provinsi, kami menyediakannya nomor 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi. Ada soal terintegrasi dengan agama dan juga ada soal terintegrasi dengan budaya di dalamnya. Harganya 75.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Kalau misalkan kalian terlambat, harganya akan kembali ke Rp100.000. Hubungi sekarang di nomor Mimin yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.